Salam Surasawan. Sebagai bentuk penghargaan atas keberagaman IKA Unpas Korda Banten memasuki bulan akhir Syawal di hari ini 22 Mei 2022 bertepatan dengan 21 Syawal 1443 Hijriah diselenggarakan halal bihalal sebagai tajuk penting dalam silaturahmi, maaf-maafkan, dan merajut sekaligus perekat persaudaraan, kesatuan, dan persatuan alumni IKA Unpas Korda Banten. Acara ini diselenggarakan di Horizon Hotel Kota Serang yang dihadiri dengan sejumlah alumni Unpas Korda Banten dari semua strata, dari berbagai kalangan dan wilayah yang berada di Provinsi Banten. Acara yang mengangkat tema ini, halal bihalal dan musyawarah daerah, dilaksanakan doa bersama dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan oleh Ketua DPP IKA Unpas Dr. Haji Subur Dwianto dalam kegiatan acara ini. Dan juga dalam kegiatan ini ada rangkaian acara lainnya, yaitu Kongres IKA Unpas Korda Banten atau Pesta Demokrasi IKA Unpas Banten sebagai regenerasi kepengurusan peralihan tongkat estafet pembentukan ketua dan pengurus periode baru di tahun periode 2002-2027. Juga selain itu menyerahkan secara sakral penyerahan bendera Pataka kepada ketua baru terpilih yang alhamdulillah sudah dinobatkan, yaitu Bapak Haji Andika Hasrumi SOS MAP sebagai ketua terpilih di periode 2022-2027. Dan juga tidak lupa dimeriahkan oleh band musik dari Angkasa Band yang menghibur semua peserta alumni yang hadir dengan memainkan beberapa lagu-lagu kenangannya. Sobat Surasawan, mari kita ikuti wawancara eksklusif dengan sosok seorang yang memiliki peran penting dalam suksesnya acara ini, yaitu kegiatan halal bihalal dan musyawarah daerah IKA Unpas Korda Banten. Sahabat Surasawan, hari ini sudah hadir narasumber kami yang sangat luar biasa, yang sangat spesial dari kepanitiaan halal bihalal dan musda IKA Unpas Korda Banten. Di samping saya sudah hadir yaitu Bapak Dr. Heri Erlangga SOS MPD. Beliau adalah selaku steering committee dari kepanitiaan kegiatan hari ini, dan di sebelahnya yang luar biasa, muda, energik, dan ya kegantengannya tidak perlu diragukan, yaitu Bapak Isbandi SOS MSI. Nah, beliau sebagai ketua pelaksana di kegiatan halal bihalal dan musyawarah daerah di hari ini. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun atas kesempatan kali ini bisa berbincang dan hadir di Surasawan Channel. Izin kita ingin sharing terkait dengan suksesnya kegiatan di hari ini ya, Kang. Ya, Kang, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dan sukses, congratulations atas suksesnya acara halal bihalal dan musyawarah daerah ya sebagai pesta demokrasi untuk IKA Unpas Korda Banten, dan juga selamat dengan terpilihnya ketua terbaru IKA Unpas Korda Banten periode 2022-2027, yaitu Bapak Haji Andika Hasrumi SOS MAP. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk terpilihnya ketua baru. Mudah-mudahan bisa lebih amanah, terutama untuk masyarakat Banten dan juga seluruh anggota alumni IKA Unpas Korda Banten. Kang,
kita mau bincang-bincang aja nih Kang ya. Kita mau menanyakan. Nah, dengan kegiatan halal bihalal ini, itu sebetulnya apa sih yang menjadi dasar kegiatan ini bisa terlaksana atau dilaksanakan dengan begitu sukses dan gemilangnya? Mungkin di sini ada ketua pelaksana nih, Kang Isbandi. Mangga Kang. Ya, baik, silakan. Ya, jadi terima kasih. Eh, Intinya memang kita ingin membangun kebersamaan di antara seluruh alumni Universitas Pasundan yang tersebar di seluruh wilayah Banten. Nah, selama ini kan ya alumni ini hanya berkumpul beberapa gelintir orang. Nah, dengan mekanisme kegiatan halal bihalal, akhirnya alhamdulillah kita bisa mengumpulkan sampai ke alumni yang ada di pelosok-pelosok. Nah, sehingga jumlah pendaftar pun alhamdulillah cukup lumayan fantastis. Dengan adanya mekanisme terkumpulnya alumni, sayang kemarin kalau hanya sebatas halal bihalal. Maka kita langsung lanjutkan dengan acara musyawarah daerah untuk menentukan supaya alumni ini ada pemimpinnya. Yang bisa mengkoordinir kegiatan-kegiatan alumni Pasundan yang ada di Banten untuk program-program ke depan. Itu aja. Jadi hal bihalalnya sebagai juga untuk perekat silaturahmi ya, dan mempersatukan seluruh alumni dan sekaligus mengorganisir untuk lebih manageable lah, dan mudah-mudahan bisa punya dampak manfaat bagi masyarakat. Baik, nah dari tadi kita bicara IKA Unpas. Nah, sebetulnya IKA Unpas ini apa nih? Mungkin Kang Heri mungkin bisa share, Kang. Ya, baik, terima kasih host. IKA Unpas ini kan wadah ya, wadah berkumpulnya para alumni dari Pasundan di semua jenjang sebetulnya. Jadi tidak dibatasi alumni S1 karena Unpas sudah punya S2/S3-nya. Nah, kebetulan memang di IKA Unpas Kota Banten yang tadi disampaikan Pak Isbandi, kita ini kan sudah memiliki organisasi IKA Unpas Kota Banten. Hanya memang suatu hal ini belum bisa mengoptimalkan organisasi ini. Nah, ini momentum setelah pandemi kan lumayan lama nih ya. Kemudian ini ada ruang yang terbuka sekarang ini, pemerintah juga himbauan sudah melonggarkan, jadi kita momentum ini kita manfaatkan untuk kembali berkumpul, bersilaturahmi. Ya, sekali lagi ini juga merupakan memang bagian dari semangat kami lah untuk menghidupkan tali silaturahmi di antara para alumni di wilayah Banten itu, Bos. Ini luar biasa ya, berarti memang di dalamnya itu seluruh anggota ini di seluruh jenjang strata ya. Betul. Tidak hanya S1, S2 bahkan S3 nih, yang memang ada di Unpas dan itu dihimpun oleh IKA Korda Banten ini. Betul. Luar biasa. Nah, ini tujuan yang dicapai yang sebenarnya nih itu apa sih dari sebagai kebermanfaatan lah untuk semua alumni khususnya ya. Kalaupun memang ada dampak untuk Banten ya, ini bisa disampaikan ke rekan-rekan Sobat Surasoan. Ya, yang pasti dengan adanya terbentuknya IKA alumni Unpas wilayah Banten, ya tentunya ada satu harapan kebersamaan dalam membangun program untuk bisa saling membantu, saling mendorong, saling bekerja sama. Karena alumni di Banten ini ya potensinya cukup besar. Ada yang bergerak di berbagai profesi lah. Dan semua itu kalau kita himpun dalam sebuah organisasi IKA, kemudian menyatu dalam satu program yang bermanfaat, itu tentunya akan lebih baik untuk peran anggota maupun alumni, termasuk pengurus. Syukur-syukur ya IKA Unpas ini bisa membangun satu program yang bisa digandengkan dengan pemerintah daerah. Jadi peran penting sinergitas sinergitas. Jadi alumni itu punya peran penting untuk bisa memberikan kontribusi pemikiran bagaimana program pembangunan daerah ke depan. Berarti memang kalau saya ingat Pak Andika pernah sampaikan beberapa waktu lalu itu Banten ingin sekali menerapkan konsep pentahelix. Dan salah satunya adalah ABCG ya rumusnya. Betul. Ini adalah community dan IKA Unpas ini adalah bagian dari community yang bersinergi untuk semua elemen ya Kang ya. Nah, ini Sobat Surasoan, ini keberadaan IKA Unpas ini bukan main-main ya, karena punya tujuan yang sangat mulia untuk kemaslahatan bersama khususnya untuk Banten.
Ya, eh, di dalam IKA Unpas sendiri, kalau boleh tahu nih Kang ya, ini kan saya tadi juga sempat melihat ada hierarki atau struktur yang dibangun nih. Bahkan tidak hanya pada satu titik tertentu, tapi seperti sampai ke akar grassroots. Nah ini boleh ini disampaikan nih Kang, hierarkinya itu seperti apa nih untuk IKA Unpas ini supaya alumni Unpas juga kan mengetahui lini sampai ke titik yang paling kecil itu ada terwadahi kalau lebih seperti itu. Gimana Kang? Oke. Ya. IKA Unpas ini strukturnya memang dari mulai tingkat pusat ya, itu wadah di tingkat universitas sebetulnya. Kemudian di lingkungan Unpasnya sendiri itu ada tingkat fakultas sampai ke tingkat jurusan program studi. Nah kemudian di luar Pasundannya itu masuk ke wilayah-wilayah regional, apakah itu Warda ya, atau Porda daerah, atau cabang itu sampai memang sebetulnya harapannya sampai ke akar rumput masyarakat yang bisa kita sumbangsih pemikiran ya untuk pembangunan ini. Nah memang momentumnya sekarang ini dalam proses penertiban di semua level ini karena IKA pusat ini akan memasuki kongres. Di bulan Agustus itu IKA Unpasnya memasuki kongres, sehingga ketika memang kongres ini kan utusan dari setiap Porda, Pomcap, termasuk dari fakultas, dari prodi itu harus terwakili untuk menentukan siapa ketua yang dipilih memimpin IKA Unpas, IKA pusat ya. 5 tahun ke depan. Seperti itu. Ya, sudah berapa besar nih persiapan untuk mencapai atau menghadapi nanti kongres pusat nih Kang? Ya jadi ini seiring euforia ya. Iya. Setelah masa pandemi ini hampir di beberapa cabang ya daerah ini menggeliat ini semua. Karena dari beberapa roadshow-nya kegiatan IKA pusat tadi juga disampaikan, beberapa daerah itu sudah berjalan, sudah terbentuk. Hanya dari penilaian beliau-beliau ini bukan kita ini GR ya Pak Isban ya. Katanya IKA Porda Banten ini yang selalu mengawali, mendahului, dan acara ini pun dipandang sukses dan luar biasa besarnya. Dan sejarahnya selalu ternyata di luar ekspektasi ya. Dan ternyata sejarahnya IKA Unpas itu juga sejarahnya kalau kita flashback itu dulu juga dimotori oleh pejabat yang di Lebak, Bupati Lebak waktu itu Pak Dr. Haji Endang Suwarna. Itu kan almarhum beliau. Dan beliau saya sering ketemu dulu, luar biasa pedulinya, membantunya kegiatan-kegiatan IKA. Itu yang dari beliau. Makanya tadi Pak Ketua IKA Pusat menyampaikan bahwa geliatnya IKA itu sebenarnya dari Banten juga awalnya dulu itu. Pak Endang Suwarna inilah ketika jadi Bupati Lebak menghidupkan IKA Unpas Pusat karena beliau angkatan pertama beliau, lulusan dari Unpas. Ya Allah maghfirahu ya, dan amal ibadah terima. Beliau luar biasa waktu itu kepeduliannya gitu sebagai Bupati Lebak. Itu barangkali Mas. Ya, berarti kalau saya lihat nih peran Banten ini dalam terbentuknya IKA Unpas ini sangat punya peran penting ya. Ya, seperti itu. Artinya embrio atau cikal bakalnya IKA Unpas ini adalah salah satunya. Yang beri peran yang terbesar adalah Banten. Wah, ini menarik ini. Karena bagi saya ini jadi beban sebetulnya. Ketika kita menghidupkan, meneruskan perjuangan ini yang sudah diciptakan, yang begitu tidak kecil ya pengorbanan dari founder gitu. Nah ini ada sebuah tantangan nih, barangkali Kang Isbandi nih bisa memberikan ini tips atau arahan bagaimana nih untuk mempertahankan IKA ini ke depan supaya tetap bisa punya semangat dan terbentuk persatuannya kokoh gitu. Ini challenge sebetulnya ini. Ya. Gimana nih Kang? Ya yang pasti tentunya kan dengan terbentuknya pengurus atau terpilihnya ketua baru yang sekarang, mudah-mudahan ini menjadi simbol perekat. Ya, perekat seluruh unsur alumni yang ada di Banten secara umum. Karena kita mengenal lah kalau ketua Porda yang kita pilih ini kan kemarin baru saja menyelesaikan untuk tugasnya sebagai wakil gubernur. Nah mudah-mudahan dengan adanya pengalaman beliau lah dalam hal kepemimpinan di pemerintahan juga bisa mendorong kemajuan IKA Unpas. Sehingga
komunikasi maupun peranan para alumni juga semua ke depan bisa dioptimalkan dengan beberapa program yang nyata, yang sehingga organisasi ini tidak dibentuk kemudian cicing gitu ya. Nah itu. Nah, jadi ada program yang bisa kita kembangkan bersinergi dengan stakeholder yang ada. Nah, mudah-mudahan alumni Unpas yang punya beberapa kompetensi, keahlian dalam berbagai bidang gitu ya, baik di pemerintahan atau di swasta, itu bisa bersinergi. Bisa bersinergi. Apalagi juga memang ada alumni-alumni juga yang punya profesi di swasta, mungkin ada hal yang bisa dikerjasamakan bareng ya. Nah, termasuk di pemerintahan, mungkin karena di alumni kita juga ada yang mahir dalam bidang konsultan dan yang lainnya, itu juga bisa diperdayakan bersama. Ya itu juga tadi dalam sambutannya Pak Ketua terbaru, Pak Andika juga menyampaikan bahwa alumni Unpas ini memiliki potensi yang besar ya dalam keterlibatan di sebuah lini, baik di pendidikan, di pemerintahan dan sebagainya. Diharapkan ada sinergitas untuk kekuatan baru, ya, memberikan warna dan kontribusi untuk masyarakat Banten. Nah ini luar biasa ini IKA Unpas ini, ya. Nah tadi Kang Isbandi udah keluar nih program nih, sekalian aja kasih bocoran Kang. Nah ini kalau boleh tahu nih bocorannya, program-program yang dibangun seperti apa? Ya, jadi program kita itu nanti akan dibahas di rapat kerja IKA Unpas Porda Banten. Dan tentunya nanti semua bidang yang sudah dibentuk di kepengurusan akan mengusulkan program-program apa yang memang tepat untuk dijalankan di wilayah Provinsi Banten. Nah, yang pasti kalau kita melihat dari sisi potensi alumni, andai kata misalnya kita membuat satu rumusan bentuk konsorsium misalnya, dengan melibatkan potensi-potensi alumni yang memiliki permodalan cukup, membangun sebuah komunitas permodalan. Karena saya melihat ternyata alumni kita juga banyak yang membangun kewirausahaan yang bisa kita dorong dengan adanya bantuan permodalan dari konsorsium para alumni. Nah, semua juga bisa berdaya, bisa berkembang. Nah, itu harapan kita lah ke depan. Yang mudah-mudahan sih ini bisa berjalan, sehingga ke depan bisa saja IKA Unpas ini membentuk satu badan usaha bersama yang bisa membuka lapangan kerja untuk alumni, atau termasuk juga berbagi hasil di dalam profit sharing usaha. Itu bisa dikemas dalam program kerja di IKA Unpas. Ya, ekonomi juga masuk ke dalam ya. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, ya. Tapi itu baru rencana program Kang ya. Eksekusinya nanti di program kerja, rapat raker program ya. kerja, Itu kapan raker kira-kira akan dilaksanakan itu Kang? Tentunya kita menunggu hasil kongres dulu lah. Oh, setelah kongres ya, Setelah pusat kongres. ya. Ya. Dan untuk komisariat IKA Unpas Porda Banten juga ini udah lengkap ya. Untuk sekretariat nanti kita mungkin koordinasi dengan ketua IKA terpilih. Oh, siap. Ya. Mekanismenya saya menambahkan, setelah hasil musda ini kan akan kita laporkan dulu nih dokumen hasil musyawarah ke IKA pusat, termasuk juga yang hasil musyawarah kabupaten kota nih. Nanti dari IKA pusat mengeluarkan SK untuk semua yang diajukan dari wilayah Banten. Sehingga nanti ada pelantikan bersama juga. Ini kan momentum ini harus ada, seremoni ini harus ada, membuktikan, menunjukkan adanya organisasi itu eksis gitu loh. Betul. Setelah itu baru nanti kata Pak Isbandi tadi merancang program dan sebagainya melalui rapat kerja. Itu akan simultan, kita berharap memang tidak tukcing ya. Setelah terpilih kita terbaru Porda dan Pomda aja ini sebanten bergerak bersama-sama bersinergi lah. Saya kira itu bisa. Nah, mudah-mudahan ya Kang ya, ini tetap terjaga ya, kompakan dan kesolidannya. Nah, tadi juga udah kucing ya? Ulah tucing itu apa? Dibentuk cicing. Nah, ini menarik nih. Harus action gitu kan. Iya. Nah, jadi saya muncul pertanyaan. Jadi memang kan biasanya kalau di awal itu kan heroismenya itu kan tinggi. Betul. Dan tadi juga terlihat itu satu ruangan itu penuh, padat, bahkan ada yang tidak kebagian tempat kursi ya gitu loh. Termasuk teramai ini. Betul.
Makanya kan Bang ini dikatakan sukses luar biasa spektakuler nih Kang. Nah tapi yang menjadi tantangan nih Kang, ini bagaimana nih cara untuk mempertahankan tetap terus hidup, tidak hanya heroik di awal aja nih Kang. Nah ini biasanya yang sesudah setiap kegiatan-kegiatan seperti ini kesananya tucing jadinya nih. Aku mata Kang, ini kan bisa jadi spirit dan semangat untuk semua alumni Unpas yang merasa terpanggil untuk sama-sama bersatu ya dalam menyamakan satu frekuensi dan semangat juangnya. Kumaha Kang? Kuncinya masih silaturahminya, Silaturahmi. dan komunikasi itu aja sebetulnya. Selama ini kita memang terkadang membangun komunikasi silaturahmi ini, kemarin itu kita akui terpisah dengan masalah ya waktu, jarak, dan situasi kondisi yang kita alami. Sekarang kan sudah sekali lagi di euforia, anggaplah kebebasan ya, diberi kelonggaran ini, insya Allah pasti akan berjalan. Tidak terbatas kita persoalan bertemu dan seterusnya, akan mulai lagi kita bangun komunikasi. Komitmen lah kuncinya mah. Insya Allah berjalan. Silaturahmi, komunikasi, komitmen ya. Komitmen. Nah, Ya, betul. Saya nambahin mungkin yang pasti kan, ya alhamdulillah kita sudah bangun satu komunitas grup ya, grup WA, kemudian juga ada grup-grup media sosial lain. Itu juga salah satu cara untuk tetap memberikan motivasi lah, semangat kebersamaan di antara para alumni. Jadi program-program komunikasi tersampaikan tersosialisasikan di situ ya. Jadi kita tetap tersambung lah, walaupun memang tidak ketemu tatap muka juga ada program yang media sosial. Ada berapa WAG Kang? Wah, kita di Banten ini grup awalnya kan satu grup ya. Korda karena full, jadi akhirnya kita pindah. Nah, Full lagi, akhirnya saya pecah untuk menjadi Komda. Nah, itu kan tetap kita juga walaupun terpecah dalam komisariat daerah itu terkoneksi lah pada grup di kita. Iya. Bahkan kita juga sudah buat satu link Google Form ya yang dijadikan satu dasar untuk pendataan database alumni ya yang ada di wilayah Banten. Banten. Alhamdulillah baru kita kelihatannya pendataan ini di pusat juga belum. Ya, belum. Database-nya kemarin kita akui bahwa Banten lebih progresif. Nah, jadi tadi ini sangat penting sobat-sobat Surasoan ya, khususnya alumni Unpas Korda Banten, tips untuk bisa mempertahankan semangat ini tetap tumbuh sampai dengan titik dari penghabisan atau sampai pengurusan ini ya ganti lagi itu ada beberapa tiga, ada komunikasi, silaturahmi, kemudian komitmen, dan juga sudah terbangun grup-grup atau yang memang sudah difasilitasi ya oleh teman-teman pengurus supaya sebagai wadah koordinasi antar sesama alumni satu dengan yang lainnya. Oke. Ya. Nah, Kang, kita ini udah mau mendekati di closing ini ya sesi ya, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Tadi kita sudah disampaikan IKA Unpas itu apa, kemudian tujuannya apa, dan tadi juga program-program sudah disampaikan ya. Nah, ini saya yakin masih banyak alumni Unpas Korda Banten yang belum terregister, karena kalau tidak salah jumlahnya saya yakin ribuan ya yang memang ada di Banten nih yang belum terdaftar. Nah, ini bagaimana sih Kang cara untuk mendaftarkan atau menjadi bagian dari atau anggota di pengurusan IKA Unpas ini, khususnya di Korda Banten? Ya, yang pasti kita sudah siapkan tadi Google Form, dan itu link itu bisa diklik ya, oleh semua alumni yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota di kepengurusan IKA atau anggota IKA lah di wilayah Banten. Nah, jadi selebihnya nanti biasanya kita kirim link yang memang mendorong para peserta itu ketika klik langsung masuk. Jadi tidak terconnecting ya langsung database ya, dan langsung bisa daftar. Dan formulirnya semua sudah disiapkan lengkap, mulai dari masalah identitas pribadi sampai alamat dan juga profesi. Bahkan rencananya juga harus terpasang foto juga. Jadi biar kenal satu sama lain. Betul. Ya. Kalau untuk jadi barangkali ada yang berminat untuk jadi pengurus baik di Korda Banten ataupun di komisariat itu
Gimana Kang? Kita siapkan juga di sana. Ada Untuk juga di link ada. itunya. Di link itu pilihan Oke. untuk jadi pengurus lebih cocok bidang apa. Oke. Gitu. Jadi tinggal memilih, nanti kita akan inventarisir. Nah, kalau memang ternyata di kepengurusan Porda Banten full misalnya, kita Iya. bisa distribusikan ke masing-masing Oke, daerah. daerahnya ya. Artinya tetap nggak usah khawatir, sudah tersistematis dengan baik karena ini sudah disediakan fasilitas untuk bagi alumni yang berminat untuk menjadi bagian anggota ataupun kepengurusannya ya. Ya. Lebih seperti itu. Oke. Nah, sekali lagi untuk meyakinkan nih karena ini adalah program yang luar biasa IKA Unpas ini. Nah, ini apa sih manfaat yang bisa menjadi atau dirasakan oleh anggota atau pengurus IKA Unpas? Nah, ini untuk supaya bagaimana semua alumni lebih tertarik lagi nih Kang untuk terlibat menjadi bagian daripada IKA Unpas ini. Ya, jadi sebagai closing ya, bahwa kita punya komitmen dan punya prinsip, jangan pernah berharap diberi lah dalam konteksnya kita berorganisasi. Tapi mari kita berupaya untuk memberi dan menghidupkan organisasi ini, karena suatu saat juga organisasi itu punya manfaat, itu aja. Untuk kepentingan bersama lah, tapi jangan instan ya gitu. Iya. Karena organisasi kan jangka Proses, panjang, betul. proses, ikutan. Insya Allah, Iya. saya sih punya keyakinan itu. Dan dari para senior juga obrolan dalam setiap pertemuan itu ya punya prinsip seperti itu. Ya, mari kita bangun kebersamaan itu yang selalu kita ingin kedepankan ya untuk berkembangnya IKA Unpas ini. Dan saya yakin ada manfaat ke depan kita aja Pak. Ya. Amin, amin ya. Ya. Dan mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita semua ya. Ya gitu. Nah, ada yang mau tambahin? Ya, Kan? yang pasti manfaatnya sangat besar lah untuk para Ah. alumni. Yang pertama kan akan terjalin komunikasi simultan antar alumni di beberapa daerah yang ada di wilayah Banten. Jadi ada informasi penting, nah itu bisa Sharing. tersalurkan, Iya. bisa sharing. Oke. Nah, yang keduanya ya insya Allah lah mungkin ada manfaat, seperti apalagi jadi pengurus mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isbandi, alumni Universitas Pasundan yang tergabung di dalam Ikatan Alumni Universitas Pasundan, IKA Unpas Koordinator Daerah Wilayah Banten, IKA Unpas Porda Banten, mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Haji Andika Ajrumi, Esos MAP, selaku Ketua IKA Unpas Porda Banten periode 2022-2027. Semoga IKA Unpas ke depan semakin maju, semakin jaya, dan dapat berkontribusi nyata bagi kepentingan alumni, masyarakat, dan juga pembangunan daerah. Selamat atas penetapan Bapak Haji Andika Ajrumi. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terakhir ya Kang ya. Apa yang menjadi harapan sekaligus pesan nih untuk khususnya alumni seluruh alumni IKA Unpas yang terdaftar ataupun yang belum terdaftar. Nah, ini bisa disampaikan seperti apa Kang? Ya, harapan kita tentunya ya semua alumni bisa terdaftar semua. Terdaftar semua ya. Terdaftar semua, karena kemudahan akses untuk mendaftarkan diri juga sudah kita siapkan. Iya. Nah, dan tentunya mari kita wujudkan manfaat-manfaat tergabung dalam IKA ini secara bersama-sama. Jadi jangan saling bergantung, dan kita lah yang bisa membesarkan IKA Alumni Unpas ini. Betul. Itu Siapa harapan lagi kita. ya bukan kita ya Kang ya. Jadi jangan bergantung pada pengurus, tapi semua harus kompak ya, bangun IKA ini menjadi sebuah organisasi yang diperhitungkan perannya, kemudian kontribusinya terhadap ya kepentingan umum masyarakat. Iya. Jadi dari alumni Unpas untuk alumni Unpas. Oke. Dari alumni untuk oleh alumni dan untuk ya wih. Banten. Dan untuk Banten. Iya. Sapuklah, sepakat dah. Siap. Ada tambahan Kang Eri mungkin terakhir? Semangat. Mari bersama-sama saja bergabung. Ya. Baik, terima kasih sudah disampaikan semua ya. Nah, ini terakhir dari yang terakhir
ada nggak yang ingin disampaikan yang memang belum saya tanyakan nih, sehingga ini menjadi informasi tambahan untuk seluruh alumni Unpas khususnya. Kira-kira ada yang disampaikan kan? Yang pasti harus ingat dengan visi misi Unpas itu aja. Di Unpas. Oh iya, Unpas ini moto Unpas juga ya. Moto Unpas. Nah, gimana nih? Moto yang paling penting. Ya. Nah, ini filosofi yang luar biasa nih. Ini moto Unpas. Ini ada di kaosnya nih, sahabat Surasoan, yaitu pengkuh agamana, luhung elmuna, jembar budayanya. Budayana ya. Gitu. Nah, ini untuk mengetahui lebih dalam nanti kita bedah di sesi selanjutnya, khusus privat dengan Kang Heri ini. Dengan ketua umum paguyuban Betul. kalau membedah ini dan rektor Unpas. Betul, Mas. Ya, baik. Terima kasih Kang Isbandi, Kang Heri untuk kesempatan sore hari ini. Luar biasa kita berbincang di sore hari ini terkait dengan kegiatan yang memang hari ini dikatakan luar biasa sukses, dan mudah-mudahan harapan kita kegiatan ini bisa menjadi semangat yang memang terus bisa dilanjutkan ya, hingga kepengurusan ini selesai ya Kang ya, gitu, dan kembali pada periode yang berikutnya. Sekali lagi Apresiasi dulu, apresiasi nih. boleh gimana? Siap. Apresiasi dari kami ke Surasoan Channel ini sudah membawa historis ya, nama Surasoan luar biasa. Jadi nanti ke depan saya yakin juga punya agenda ya untuk mengangkat isu-isu tentang kesejarahan kejayaan Amin. Banten. Saya dan Pak Isbani untuk mensupport ini. Amin. Ya, Terima oke, kasih. Surasoan Channel. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Heri untuk atensinya, dan kita akan jadi semangat untuk ke depan ya, terus Surasoan bisa tetap berkarya ya, tanpa henti. Baik, demikian teman-teman, akhir kalam saya tutup saja. Sampai jumpa di channel Surasoan atau episode berikutnya dengan topik yang lebih up to date dan juga menarik, khususnya di Banten. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surasoan.